Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Amelia dari program studi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal blend learning. Mengapa harus blend learning? Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi. Sejatinya penggunaan ITC dalam pembelajaran memberikan manfaat baik bagi pengajar, peserta didik, maupun masyarakat. Bagi pengajar, penggunaan ITC akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajarannya. Bagi peserta didik, penggunaan berbagai teknologi akan memberikan kesempatan belajar yang lebih berkualitas. Penggunaan ITC secara umum juga akan menguntungkan masyarakat luas karena informasi akan lebih mudah disebarkan dan dinikmati oleh masyarakat. Abdullah menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu peserta didik dan pendidik pengajar harus memiliki akses pada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan pencetak para pendidik. Yang kedua, tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural pada peserta didik dan pendidik. Blended learning menggabungkan ciri-ciri terbaik pembelajaran di kelas dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri serta aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Menurut Yusuf, secara konseptual blend learning masih diperdebatkan, bahkan secara sinik menyebutkan sebagai useless konsep karena meragukan dampak pendekatan itu secara faktual terhadap hasil belajar. Namun berbagai riset justru menunjukkan bahwa pendekatan blended learning cepat dan lambat menggantikan model pembelajaran tradisional karena terjadi percepatan ganda dan cara anak didik memenuhi kebutuhannya. Tren semakin hari menunjukkan perkembangan ke arah di mana blended learning akan mendapatkan proporsi lebih besar dan akan menggantikan model belajar tradisional dan e-learning. Blended learning membantu pengalaman kelas dengan mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Konsep blended learning. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Semler menegaskan bahwa blended learning mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur, dan praktek dunia nyata. Sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengamalan on the job akan memberikan pengalaman berharga bagi diri mereka. Blended learning menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada pembelajaran yang mengombinasikan atau mencampur antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer. Blended learning memiliki 2 kategori utama, yaitu peningkatan bentuk efektivitas tatap muka, face to face. Banyak pengajar menggunakan istilah blended learning untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan internet maupun sebagai pelengkap. Yang kedua, hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih secara online. Berdasarkan pemaparan tersebut,
Maka secara umum karakteristik blended learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara umum karakteristik blending adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, dan serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. C. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dan cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting. Pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Prinsip dasar blended learning adalah komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tertulis online. Konsep blended learning kelihatannya sederhana, tapi penerapannya lebih kompleks. Asumsi utama dari desain blended learning adalah yang pertama, pemikiran menggabungkan belajar tatap muka dan online. Yang kedua, pemikiran ulang mendasar tentang desain mata kuliah dan untuk mengoptimalkan keterlibatan peserta didik dan menstrukturisasi dan pengaturan ulang jam perkuliahan tradisional. Sekian presentasi dari yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.